menggunakan jaringan biasa ya, jaringan bukan wifi. Jadi semoga ini direkod, panitia yang merekod atau bagaimana? Direkam dari panitia, Ibu. Oke, makasih ya. Maaf Mbak Sri, tadi waktu dipanggil Pak Dekan masih terkendala untuk masuk. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ini di prodi aja, mungkin ini kan waktunya juga tinggal 1 jam lebih 10 menit. Ya, karena saya barusan di WA oleh panitia, kita akan tetap selesai pukul 10.40. Ya, jadi mungkin nanti teman-teman yang belum masuk Zoom juga tidak apa-apa ya. Nanti di mata kuliahnya atau di kesempatan lain bisa diperkenalkan. Ya, karena kan ini sudah padat ya Mbak, sampai pukul berapa ini? Bila selesai? Kalau sampai akhir mungkin sampai sore Ibu, sampai pukul 4 kurang lebih 4 sore. Ya 16 ya, pukul 16 sampai molor pukul 17 ya. Nanti kalau tiap mata acaranya kan banyak, ini teman-teman sudah, panitia sudah menjapri saya ya, kita tepat waktu. Baik, mungkin bisa kita mulai saja ya Bu Asri ya untuk sesi kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Profesor Dr. Soekarno Magister of Science. Yang saya hormati Ibu Asri Wijayanti, SPDMA, selaku Koor Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan yang saya cintai rekan-rekan panitia penyelenggara acara PKKMB FKIP 2021, serta para peserta PKKMB FKIP 2021 yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di forum Zoom meeting ini dalam acara PKKMB FKIP Universitas Tidar tahun 2021. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Safina Eka Layung Sari dari Prodi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019. Pagi ini, saya akan memandu jalannya sesi pengenalan profil Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun susunan acara pada sesi kali ini adalah 1. Pembukaan, 2. Materi yang akan disampaikan oleh koordinator program studi, 3. Sesi tanya jawab, dan yang terakhir 4 adalah penutup. Untuk membuka sesi pengenalan profil program studi pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam rangkaian acara PKKMB FKIP 2021 dengan tema mewujudkan mahasiswa keguruan berkarakter dan berprestasi di masa pandemi. Walaupun kita hanya dapat bertemu secara virtual, semoga teman-teman tetap dapat mengikuti serangkaian acara PKKMB FKIP ini sampai akhir nanti. Tapi sebelumnya saya mau cek ombak dan cek semangat teman-teman dulu nih. Masih ingat kan ya jargon tadi pagi yang telah disampaikan oleh MC sebelumnya? Kalau saya bilang PKKMB FKIP 2021, teman-teman jawab berkarakter, keguruan, berprestasi, keilmuan. Sebelumnya jangan lupa untuk mengaktifkan mic-nya sebentar ya. Oke, kita coba cek semangatnya dulu. Keguruan. 1, 2, 3. PKKMB FKIP 2021 Berkarakter, keguruan, berprestasi, keilmuan. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangatnya keren sekali pada saat ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti di mana teman-teman akan mendapatkan materi mengenai pengenalan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang akan disampaikan oleh Bu Asri Wijayanti selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwasanya setelah menyimak penyampaian materi, teman-teman dapat melayangkan pertanyaan melalui kolom chat dengan format nama _prodi_pertanyaan. Nantinya, pertanyaan akan saya pilih dan akan dijawab langsung oleh Bu Asri. Kalau begitu, langsung saja kita sambut Bu Asri Wijayanti yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Mbak Safina Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya teman-teman. Semangat. Baru masuk ke sesi yang keberapa ini ya? Sesi yang ketiga ya? Sesi pembukaan, sesi dari fakultas, dan yang ketiga sesi dari program studi. Nanti ada banyak sesi dari BEM, dari Hima Prodi, dari mana lagi ya, itu banyak sampai dengan pukul 16.30 ya, sekitar pukul 16.30. Oke, baiklah teman-teman. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu dosen PBSI FKIP Untidar yang telah berkenan bergabung pada pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Yang kedua, saya hormati, yang saya sayangi dan saya cintai teman-teman panitia khususnya dari BEM FKIP Untidar dan dari Hima Prodi Untidar, juga dari panitia dari dosen FKIP Untidar yang sudah menyelenggarakan acara PKKMB Fakultas ini. Ya, acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Baiklah teman-teman, saya kira tidak perlu berlama-lama lagi ya, tadi sudah dibuka banyak oleh Pak Dekan, Bu Wakil Dekan 1, Bu Farika, Bu Mimi Mulyani yang sudah banyak memberikan materi. Sesi saya adalah memberikan materi tentang prodi dan sesuai dengan alur PKKMB bahwa yang disampaikan di program studi ini cukup banyak. Gitu. Sebelum menyampaikan materi, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dulu untuk 203 mahasiswa angkatan 2021 di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Untidar. Paling banyak ini ya, jadi banyak. Prodi PBSI ini di FKIP jumlah mahasiswa S1 untuk yang angkatan 2021 itu paling banyak, ada 203 mahasiswa, luar biasa. Tentunya ini peminat ya atau kepercayaan masyarakat terhadap prodi kita itu sangat luar biasa ya, sehingga teman-teman 203 ini mempercayakan diri untuk belajar di prodi ini. Nah, itu tentunya menjadi kebanggaan juga bagi teman-teman dan bagi kita semua di prodi PBSI. Begitu teman-teman. Oke, saya akan membagikan dulu materi pada pagi hari ini tentang profil prodi dan profil lulusan. Teman-teman bisa melihat slide saya? Bisa, Bu. Ya. Oke, baiklah teman-teman. Program studi kita adalah Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Untidar. Jadi kalau teman-teman supaya tidak bingung, tadi sudah dijelaskan Pak Dekan, fakultasnya namanya apa? FKIP, ya. Universitasnya apa? Universitas Tidar. Jurusannya apa? Jurusan Bahasa dan Seni. Ya. Jadi FKIP itu punya 2 jurusan. Jurusan Bahasa dan Seni dan jurusan MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, jurusan Bahasa dan Seni ini punya 3 program studi. Yang pertama, Prodi kita Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kedua, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan yang ketiga, program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, ini program magister satu-satunya di Universitas Tidar. Nah, Prodi PBSI Untidar itu prodi yang sudah sangat lama sekali ya. Berdirinya itu tahun 1979. Ya, 1979 itu kalau sama Bu Asri itu masih tua prodi PBSI, apalagi sama teman-teman ya. Nah, itu sangat lebih ini ya, prodi PBSI itu usianya sudah sangat lama ya, prodi-prodi awal di Untidar. Dan dulu ketika berdiri itu statusnya masih swasta dan sejak
tahun 2014 Universitas Tidar berstatus sebagai perguruan tinggi negeri, sehingga program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga mengikuti di dalamnya. Teman-teman tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Safina. Mbak Safina, nama saya adalah Asri Wijayanti. Saya pada tahun ajaran ini diamanahi sebagai koordinator program studi. Nah, kalau di Pak Dekan tadi sudah menjelaskan sampai dengan Ibu Wakil Dekan ya sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Kalau teman-teman berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan proses akademik dan belajar mengajar di program studi itu nanti bisa berkonsultasi dengan saya selaku Korprodi. Nah, teman-teman bahkan kita sudah punya WA group ya. Nah, saya sudah masuk ke WA group teman-teman ya, tapi saya belum memperkenalkan diri ya karena perkenalannya baru hari ini gitu ya, teman-teman. Nanti berkaitan dengan jadwal kuliah ya, berkaitan dengan pembagian kelas ya, PA dan seterusnya itu nanti dengan saya yang berkaitan dengan akademik. Oke. Saya mungkin langsung melanjutkan ya, waktu kita sampai dengan pukul 10.40 ya teman-teman, tidak banyak ya karena kegiatannya cukup padat. Yang pertama visi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Visi kita itu apa ya? Visi ya, visi tujuan kita itu apa? Yang pertama tujuan kita atau visi kita ya, visi keilmuan kita adalah program studi pengembang ilmu di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis riset, berwawasan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta berjiwa wirausaha yang mampu bersaing di tingkat nasional pada tahun 2030. Ada beberapa poin di sini ya di visi kita ya. Jadi visi kita itu pengembang ilmu ya, pengembang ilmu khususnya dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi istilahnya Pak Dekan, core bisnis kita itu sebagai pendidik dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Dan proses perkuliahan kita itu berbasis riset atau keilmuan, ya, penelitian, berwawasan TIK, dan juga berwirausaha, berjiwa wirausaha, yang diharapkan mampu bersaing di tingkat nasional pada tahun 2030. Nah, visi tadi diturunkan dalam 5 misi. Yang pertama, mengembangkan pengajaran bahasa dan susastra Indonesia yang didasari pendekatan riset dan wawasan TIK dalam suasana akademik yang menjadi Mohon maaf, Bu Asri, apakah sinyalnya bermasalah? Ini gimana nggak bisa masuk punya gue udah sia-sia tapi nggak masuk. Lanjutkan lagi, tadi ada putus sedikit ya. Bisa mendengar suara saya kembali? Bisa. Bisa, Bu. Teman-teman ya. Nah, yang keempat, misi kita bidang kerjasama dalam skala nasional untuk mengimplementasikan Tridharma yang mendukung pengembangan pribadi mahasiswa dan dosen menjadi ilmuwan yang berjiwa pendidik, peneliti, pengembang wirausaha, dan ibadah. Yang kelima, mengembangkan tata kelola dan layanan akademik yang profesional dengan prosedur yang rasional, transparan, dan baku. Nah, mengapa visi dan misi ini perlu teman-teman mahasiswa baru ini pahami sebagai bekal yang pertama kuliah di PBSI Untidar, karena ini yang menjiwai hari-hari teman-teman ya. Jadi tujuan utama teman-teman
atau pandangan teman-teman di Prodi PBSI itu apa ya, yang diwujudkan itu apa ya, pengajar bahasa Indonesia, peneliti bahasa Indonesia, mengabdikan diri kepada masyarakat khususnya dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia, mengadakan kerjasama ya untuk mengimplementasikan Tridharma dan mengembangkan tata kelola layanan akademik. Itu tentang visi dan misi. Yang kedua, profil lulusan S1 PBSI. Nanti kalau teman-teman sudah 4 tahun ya, 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun kuliah di Prodi PBSI akan menjadi apa ya profil lulusannya? Yang pertama, profil lulusan utama ya, lulusan utama teman-teman nanti akan menjadi pendidik bahasa Indonesia, akan menjadi guru bahasa Indonesia, tutor bahasa Indonesia, pengajar bahasa Indonesia. Ya, pendidik bahasa Indonesia bisa macam-macam ya, bisa guru, tutor, pengajar, mentor dan seterusnya. Nah, selain itu, ketika teman-teman mengambil S1 PBSI di Untidar, teman-teman juga diberi pilihan profil-profil tambahan. Nah, profil tambahannya ini ada 4. Teman-teman bisa menjadi pendidik BIPA, teman-teman bisa pendidik BIPA. BIPA itu apa? Bahasa Indonesia untuk penutur asing ya. Jadi teman-teman bisa menjadi pengajar BIPA. Yang kedua, teman-teman bisa menjadi peneliti pemula ya, peneliti di Balai Bahasa. Lalu bisa menjadi jurnalis atau wartawan pemula dan juga menjadi penyiar. Nah, yang keempat bisa menjadi wirausahawan dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia. Nah, ini profil utama kita 1, pendidik bahasa Indonesia. Profil tambahan kita ada 4 dan itu memilih ya, memilih teman-teman nanti mau milih yang mana. Dan dari 4 pilihan ini nanti dibekali mata kuliah pilihan yang bisa diambil mulai semester 3. Nah, berikutnya sumber daya manusia ya, sumber daya manusia. Mahasiswa PBSI Untidar saat ini berjumlah 461. Ini belum ditambah angkatan 2021 karena status teman-teman masih calon mahasiswa baru. Nah, nanti ketika teman-teman sudah KRS, sudah registrasi, akan menambah 461 ini ditambah 203 sehingga nanti jumlahnya menjadi 664. Nah, cukup banyak ya, 664. Nah, struktur FKIP ini tidak perlu saya ulang lagi, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Dekan. Nah, yang berikutnya adalah dosen PBSI. Nah, ini teman-teman, nanti teman-teman yang akan kuliah di PBSI selama 3,5 sampai dengan 4 tahun akan bertemu dengan dosen-dosen PBSI, akan selalu ya. Dan semua dosen PBSI ini sudah menjadi PA teman-teman ya. Teman-teman sudah mendapatkan ya tabel ya atau mungkin daftar pembimbing akademik. Nah, dari 26 dosen ini nanti semuanya salah satunya adalah pembimbing akademik teman-teman ya, Mas dan Mbak semua ya, Mas dan Mbak di Prodi PBSI. Oke. Siapa saja 26 dosen PBSI itu? Yang pertama Pak FX Samingin M.Hum. Nah, Pak Samingin ini sudah mengabdikan diri di Prodi PBSI Untidar selama kurang lebih 40 tahun ya, sehingga pada tahun 2021 ini Pak Samingin purna tugas. Oleh karena itu tidak bergabung dengan kami di sini. Tetapi teman-teman prodi, teman-teman angkatan 2021 tidak usah khawatir. Nanti teman-teman tetap akan kuliah dengan Pak Samingin ya. Ada ini di semester 1 ini masuk nanti Pak Samingin mengajar bahasa Jawa. Yang kedua, satu-satunya profesor di Prodi PBSI ya. Kalau Prof Karno tadi di bahasa Inggris, kalau ini satu-satunya profesor di Prodi PBSI yaitu Profesor Dr. Cahyo Yusuf Magister Pendidikan. Saya cek dulu. Prof Cahyo ada 3, mungkin ada yang membantu saya mengecek Bu Winasti mungkin sambil ngecek di situ Bu, di partisipan. Prof Cahyo, rawuh mboten? Tidak hadir, Mbak. Ya, belum datang ya, tidak apa-apa ya. Teman-teman nanti akan bertemu dengan Prof Cahyo minimal di semester 3 mata kuliah morfologi dan seterusnya semester 4, semester 5 itu ada ya nanti Prof Cahyo. Berikutnya ya, tadi Pak Dekan sudah mengenalkan ya, FKIP itu punya 14 doktor. Nah,
beberapa di antaranya itu juga menjadi dosen teman-teman ya di PBSI. Nah, salah satunya Ibu Dr. Mursia Ekawati, Magister Humaniora. Ada enggak Mbak Asti? Bu Mursia? Tidak ada, Mbak. Bu Mursia ini bidangnya adalah linguistik ya. Nanti teman-teman kalau kuliah yang berhubungan dengan kebahasaan, nah ini nanti dengan Bu Mursia Ekawati. Nah, Bu Mursia Ekawati juga menjadi PA ya, pembimbing akademik ya, salah satu 12 orang di antara teman-teman ini ada yang PA-nya Bu Mursia. Berikutnya yang tadi sudah memberikan sambutan ya, sudah memberikan materi, Ibu Dr. Mimi Mulyani, Magister Humaniora. Bu Mimi, sudah ya tadi? Assalamualaikum, ada. Jumpa lagi. Makasih Bu Asri. Ya, Bu Mimi home base-nya ada di Prodi PBSI. Nah, tapi beliau juga diamanahi menjadi wakil dekan bidang 2 ya, bidang umum dan keuangan. Berikutnya Ibu Dr. Astuti, Magister Pendidikan. Ibu Dr. Astuti. Belum ada, Mbak, ya, sepertinya. Belum ada. Nah, Bu Dr. Astuti ini bidangnya pengajaran ya, pengajaran nanti materi ajar ya, penulisan materi ajar, pengembangan materi ajar dan juga bidang linguistik ya. Bidang linguistik khususnya psikolinguistik ya, gangguan berbahasa. Nah, itu nanti hubungannya dengan Bu Astuti. Berikutnya nah ini ya. Bapak Dr. Heri Wahyono, Magister Pendidikan. Sudah sepertinya. Pak Heri? Halo, selamat pagi Bu Asri dan teman-teman. Pak Heri nanti akan mengampu bidang-bidang pendidikan dan juga bidang-bidang keterampilan berbahasa ya. Nanti teman-teman bisa belajar retorika, belajar berbicara, belajar kepewaraan nanti dengan Pak Heri ya. Nah, supaya teman-teman itu terampil berbicara di depan publik. Coba kalau teman-teman perhatikan ya, nanti beberapa lulusan PBSI itu pasti ada yang ini ya menjadi pejabat biasanya ya, karena terampil berbahasa. Nah, itu salah satunya yang menjadi pengajar dalam bidang keterampilan khususnya berbicara itu Pak Heri. Berikutnya ada Pak Rangga Asmara, Magister Pendidikan. Nah, Pak Rangga Asmara ini belum bisa bergabung karena beliau sedang izin cuti belajar ya, cuti akademik untuk menyelesaikan S3 ya, untuk menyelesaikan S3. Lalu berikutnya Pak Imam Baihaqi, Sarjana Pendidikan Master of Art. Pak Imam? Nggih, Bu Asri, ada Bu. Ya. Pak Imam ini juga tidak bisa bergabung. Pak Imam ini sekretaris jurusan teman-teman ya. Nanti teman-teman yang hubungannya dengan bidang kemahasiswaan, bidang akademik ini juga bisa menghubungi Pak Imam. Nah, selain itu Pak Imam juga bidangnya sastra. Nah, nanti semester 4 pasti kalian bertemu dengan Pak Imam untuk membuat pagelaran sastra. Nah, ini menarik nanti ya. Teman-teman akan belajar hubungannya dengan sastra, itu yang suka-suka sastra, nah, nanti bisa ke Pak Imam. Berikutnya Ibu Molas Warsi Nugraheni, Magister Pendidikan. Ya. Selamat pagi, salam sehat, salam kenal dan selamat bergabung di PBSI, teman-teman. Ya, terima kasih. Bu Molas ini sayangnya tidak bisa mengajar kita teman-teman ya untuk semester ini karena Bu Molas mulai semester gasal ini akan belajar di Universitas Surakarta ya, Universitas Negeri 11 Maret ya untuk menyelesaikan pendidikan doktoral gitu ya teman-teman. Jadi Bu Molas ini akan cuti dulu ya, cuti akademik dulu sehingga tidak bisa bertemu di kelas, tapi tidak apa-apa ya, nanti ketika sudah kembali nanti bisa bergabung dengan teman-teman lagi gitu. Kita doakan nanti Bu Molas dengan Bapak Ibu dosen lainnya bisa lancar studi sehingga lekas bisa bergabung dengan kita semua di prodi gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya saya Asri Wijayanti ya, teman-teman tadi sudah diperkenalkan juga oleh Pak Dekan ya. Saya di Prodi PBS ini mengajar bidang pembelajaran dan juga kebahasaan ya, spesifiknya bidang kebahasaan ya. Linguistik terapan, semantik, kalau keterampilan berbahasa itu menyimak ya. Nanti semester 1 ada mata kuliah menyimak, itu teman-teman ketemu lagi dengan saya. Tuh. Nah, masih banyak ya dosen kita. Yang berikutnya Ibu Ayu Wulandari, Magister Pendidikan. Bu Ayu. Ya, Bu Asri. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Selamat bergabung ya teman-teman angkatan 2021 ya Bu Asri ya? 21 betul. Ya. Nah, Bu Ayu ini nanti bidangnya adalah keterampilan berbahasa dan juga pengajaran bahasa. Nah, ini kan teman-teman core bisnis utamanya kan menjadi guru bahasa Indonesia ya, sehingga Bu Ayu ini pasti sangat membantu teman-teman nanti ya, khususnya dalam bidang pembelajaran, strategi mengajar, metode mengajar, dan seterusnya itu teman-teman bisa selalu berkonsultasi dengan Bu Ayu. Dan seperti Bu Molas, Bu Ayu pun juga sedang menempuh studi ya, sudah menjadi mahasiswa juga sama seperti teman-teman ya. Kalau teman-teman mahasiswa S1, kalau Bu Ayu ini maba S3 ya di UNY. Nah, tapi Bu Ayu masih bisa mengajar dengan kita ya, karena Bu Ayu izin ya, tidak cuti tapi izin belajar, sehingga masih bisa menemani kita di prodi ya, di mata kuliah nanti Bu Ayu masih masuk. Oke, kita doakan juga semoga lancar studinya Bu Ayu. Nah, berikutnya Pak Irsyadi Salima, Sarjana Sastra, Master of Art. Pak Irsyad. Halo Pak Ayu. Ya. Nah, silahkan. Nah, ini Pak Irsyad. Pak Irsyad ini mengajar bidang kebahasaan, teman-teman, yang hubungannya dengan kebahasaan ya, fonologi, morfologi, yang masih asing ya, fonologi, morfologi. Nah, hubungannya dengan kebahasaan nanti dengan Pak Irsyad. Nah, Pak Irsyad ini juga calon doktor, teman-teman ya, teman-teman perlu berbangga ini ya. Pak Irsyad ini calon doktor dari Universitas Gadjah Mada ya, tentunya bidangnya pun bidang kebahasaan. Terima kasih Pak Irsyad. Berikutnya, nah ini dosen kita ya, Bu Dikrina Dian Cahyani, Sarjana Sastra, Master of Art. Bu Dikrina? Belum? Nah, Bu Dikrina ini bidangnya sastra, sama seperti Pak Imam ya. Jadi nanti kaitannya dengan sastra, teman-teman bisa menghubungi Bu Dikrina. Berikutnya Bu Vivit Firmadani, Magister Pendidikan. Bergabung dengan kita tidak Bu Vivit? Belum. Bu Vivit sepertinya juga bersamaan dengan acara lainnya ya. Bu Vivit itu menemani mahasiswa magang di Balai Bahasa yang pagi ini ada acara webinar ya dengan pengelola Balai Bahasa dan juga dengan Bapak Ibu guru dan juga dengan mahasiswa yang mengadakan webinar di sana, sehingga mungkin belum bisa bergabung. Bu Vivit ini mengajar hubungannya dengan manajemen sekolah ya, manajemen sekolah, manajemen kependidikan, perkembangan peserta didik nanti dengan Bu Vivit. Berikutnya Bu Teresia Pinaka Ratnaning Hapsari, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Bu Pinaka, Bu Teresia. Ada ini. Halo? Ada tidak ya, Bu Pinaka? Ada tidak, Bu Asti? Tidak ada Mbak sepertinya. Oh, hilang mungkin sinyalnya ya. Tadi saya melihat ada Bu Pinaka. Bu Pinaka ini juga bidangnya sastra ya, bidangnya kebahasaan, mohon maaf, bidangnya tentang pengajaran bahasa, mohon maaf ya, karena magister pendidikan bidang pengajaran bahasa, pengajaran ya bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu juga keterampilan berbahasa. Nah, sama seperti Pak Hari ya, hubungannya dengan berbicara, retorika, kepewaraan. Nah, teman-teman akan banyak berlatih dengan Bu Pinaka nanti. Berikutnya Ibu Pristia Evi Dianastiti, Magister Pendidikan. Nah, mungkin belum bergabung? Ada tidak? Bu Pristia ini sama seperti Bu Molas dan Bu Ayu, dan juga Pak Irsyad ya, Pak Rangga juga, yang sedang menempuh S3 ya. Jadi mulai semester ini Bu Pristia tidak bisa menemani kita di prodi karena beliau harus tugas belajar ya, harus cuti akademik untuk memulai S3 di Universitas Negeri 11 Maret sama seperti Bu Molas. Jadi kita doakan juga semoga lancar studinya. Berikutnya Ibu Winasti Rahmadiani, Magister Humaniora. Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Bu Winasti ini akan menemani teman-teman untuk belajar hubungannya dengan kebahasaan ya. Morfologi, sintaksis ya, sintaksis, lalu juga BIPA ya, teman-teman nanti yang mengambil peminatan BIPA bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, ini pasti nanti sering berhubungan dengan Bu Winasti. Berikutnya Ibu Liana Sintadewi. Ibu Liana Halo Sintadewi. semuanya, salam kenal, selamat datang.
Ya, Bu Liana ini Bu Liana Sinta Dewi, Master of Art ya. Beliau ini bidangnya adalah sastra. Sastra nanti ya, dengan sastra teman-teman bisa dengan Bu Liana. Berikutnya Pak Herpindo Sarjana Pendidikan Master Humaniora ya, MHum ya, Magister Humaniora. Pak Herpindo. Hadir Mbak Asri. Ya, ini. Ya, tuh. Pak Herpindo. Nah, tuh Pak Herpindo sudah ada lambang love-nya. Nah, Pak Herpindo juga bidangnya itu kebahasaan ya, bidangnya kebahasaan. Nah, nanti linguistik umum ya, morfologi. Nah, itu yang rumit-rumit itu dengan Pak Herpindo nanti ya, teman-teman ya. Mengkaji, tapi tidak rumit. Kalau sama Pak Herpindo insya Allah tidak rumit ya. Nanti akan menjadi terang semuanya. Berikutnya ada lagi Pak Masud Syahroni, Magister Pendidikan. Nah, ini Ketua PKKMB Fakultas ini ya, Pak Syahroni. Apa mungkin di ruang utama, Mbak? Ya, Pak Syahroni mungkin sangat sibuk ya di ruang utama sehingga tidak bergabung di sini. Nah, Pak Syahroni seperti Bu Vivit tadi ya, hubungannya dengan manajemen ya, manajemen pendidikan. Berikutnya Pak Daniel Fahmi Rizal, Muhammad Daniel Fahmi Rizal, Magister Humaniora. Pak Daniel. Halo. Nah, nih Pak Daniel nih. Halo semuanya. Sastra ya. Mesti bisa nebak Pak Daniel ini apa ya, sastra ya, karena sangat sastra sekali ya Pak Daniel ya. Daniel pengantin baru. Oh iya, perlu saya perkenalkan ya, Pak Daniel pengantin baru ya teman-teman ya. Mas Isfi jangan berharap. Jadi jangan berharap kata Pak Ari ya. Langsung diputus semangatnya, langsung harapannya diputus hari ini juga ya Pak Hari ya, supaya tidak berlanjut ya. Betul. Ya Pak Daniel ini bidangnya sastra ya teman-teman ya, dan juga jurnalistik ya, Pak Daniel ini juga seorang komikus ya. Nanti Pak Daniel berkenalan banyak dengan Pak Daniel di Kenasnya Pak Daniel ini ya, luar biasa teman-teman, bisa terinspirasi atau bisa mencontoh seperti yang dilakukan Pak Daniel. Yang berikutnya Ibu Novita Sari, Magister Pendidikan. Bu Novi. Halo, Bu Asri. Halo. Nah, ya Bu Novita Sari ini juga yang mengurusi PKKMB hari ini ya, di universitas malah Bu Novita. Nah, Bu Novita ini akan mengajar mata kuliah umum ya, kewarganegaraan, Pancasila. Ini teman-teman nanti banyak ketemu dengan Bu Novita Sari. Berikutnya ada, terima kasih Bu Novi. Ada Pak Ahmad Busrotun Nufus, Pak Busro, Magister Pendidikan. Mungkin ini bergabung di universitas atau bagaimana? Kalau tidak ada, nah Pak Busro ini juga MKU juga ya, mengajar ke bidang MKU ya, Pancasila dan kewarganegaraan. Pak Delvian Widianto ya, Pak Delvian Widianto, Magister Pendidikan. Ada tidak Pak Delvi? Belum? Panitia utama Mbak. Ya, panitia utama juga ini dengan Pak Syahroni, dengan Bu Novita ya, mungkin belum bisa bergabung dengan kita, ini MKU juga. Berikutnya ya ini yang senior kita semua ya, Pak Yasnanto, Magister Pendidikan. Pak Yas. Pak Yas tadi chat laptopnya agak trouble Mbak. Oh gitu ya, Pak Yas ini juga MKU teman-teman ya. Pak Yas ini MKU bidang Pancasila, kewarganegaraan. Nanti teman-teman untuk S1 yang tahun 2021 ini untuk semester 1 nanti yang mengajar Pancasila dan kewarganegaraan itu Pak Yas ya. Jadi teman-teman bisa kenalan banyak nanti di kelas dengan Pak Yas. Nah itu teman-teman ya, 26 dosen PBSI ya, yang beberapa ada yang sedang studi sehingga tidak bisa menemani kita di sini. Beberapa ada yang mengajar juga di S2, ada juga yang mengajar MKU. Nah, lalu berikutnya agihan mata kuliah. Nah, ini selama 4 tahun ya, atau 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun kuliah di PBSI ini, teman-teman memakai kurikulum 2017 namanya. Dan di kurikulum 2017 ini sudah dibagi per semester, ada paket-paket mata kuliah yang bisa diambil. Untuk semester 1 nanti ada 19 SKS paket kuliah ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi tentang perkuliahan ini. Semester 2 teman-teman mengambil 22 paket mata kuliah ya, 22 SKS perkuliahan dengan beberapa mata kuliah.
semester 3 itu ada 24 SKS, semester 4 24 SKS, semester 5 20 SKS, semester 6 19 SKS, semester 7 ada 16 SKS dengan skripsi ya, dan semester 8 nanti ada skripsi. Nah, tadi sudah dijelaskan Ibu Farika ya, jadi kalau di perkuliahan itu ada namanya SKS. SKS itu beban mata kuliah yang diambil. Dan nanti ada nilainya ya, ada IPK namanya atau indeks prestasi. Kalau indeks prestasi teman-teman itu 3, teman-teman bisa mengambil maksimal 24 SKS. Jadi kalau paketannya itu kok mungkin nanti 22, teman-teman bisa mengambil mata kuliah pilihan atau mata kuliah lainnya yang ditawarkan untuk menambah supaya 24. Tapi mengambil 24 pun juga tidak apa-apa. Nah, persoalan SKS dan perkuliahan ini nanti teman-teman bisa berkonsultasi dengan pembimbing akademik ya, dengan PA. PA-nya siapa ya? Salah satu dari 26 dosen tadi itu kan sudah PA-nya teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman mau berkonsultasi tentang perkuliahan itu bisa ke PA terlebih dahulu. Tuh. Nah, program unggulan prodi. Nah, program unggulan prodi ada 3 ya, yang merupakan profil lulusan tambahan. Yang pertama, program peminatan jurnalistik ya. Program peminatan jurnalistik ini dibekali 9 SKS mata kuliah ya, mulai dari pengantar jurnalistik, teknik wawancara dan penulisan berita, teknik penyuntingan dan magang jurnalistik. Untuk teman-teman yang minat di bidang penelitian dibekali juga 9 SKS, gangguan berbahasa, sastra bandingan, IPPN dan magang penelitian. Untuk teman-teman yang minat bahasa Indonesia bagi penutur asing ya, nanti teman-teman bisa masuk di pemahaman lintas budaya, ada 9 mata kuliah, 9 SKS yang bisa teman-teman ambil ya, pemahaman lintas budaya, perencanaan pengajaran BIPA dan magang. Nah, perlu saya informasikan ke teman-teman mahasiswa baru, jadi teman-teman harus bangga ya, Mas dan Mbak ini harus bangga kuliah di Prodi PBSI. Kenapa? Karena kalau dari segi profil lulusan ya, guru atau pengajar bahasa Indonesia itu pasti dibutuhkan di semua jenjang, kan begitu. Jenjang SD, SMP, SMA. Bahkan ketika teman-teman nanti pengen lanjut S2 menjadi dosen bahasa Indonesia, itu semua kampus juga butuh ya, karena semua prodi itu wajib kuliah bahasa Indonesia 2 SKS. Nah, maka dari itu teman-teman tidak usah khawatir ya. Nanti kalau mau lanjut S2 jadi dosen bahasa Indonesia, nah lapangan pekerjaannya banyak. Jadi guru pun juga begitu, lapangan pekerjaannya banyak ya. Jadi tentor di bimbel, jadi mentor, jadi pengajar ya, di bimbingan belajar itu pasti jamnya banyak ya, karena bahasa Indonesia itu punya jam belajar yang cukup banyak juga di sekolah. Nah, itu teman-teman perlu berbangga di situ ya. Dan nanti kalau teman-teman memilih salah satu dari peminatan ini, teman-teman bisa menjadi jurnalis, bisa menjadi peneliti di balai bahasa ya, bisa menjadi pengajar BIPA. Nah, ini nanti pengajar BIPA itu kesempatannya banyak ya, mengajar bahasa Indonesia di asing ya, di luar negeri ya. Itu teman-teman bisa mengambil itu. Nah, saya perlu juga menyampaikan di prodi tentang general education atau pembelajaran secara umum. Nah, itu tadi terkait dengan prodi, sudah. Sekarang kita ke subbab lainnya mengenai general education atau pembelajaran secara umum. Nah, ketika teman-teman nanti kuliah di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya, atau sebagai mahasiswa, arah pembelajarannya adalah pembelajaran umum ya, general education. Apa itu general education? Yaitu pendidikan yang membebaskan dari keterkungkungan pandangan dan kesempitan cara berpikir. Nah, pendidikan secara umum atau general education ini membuat mahasiswa itu tidak hanya fokus saja di profil lulusan utamanya ya, tetapi mahasiswa mulai merambah bidang-bidang lain yang sesuai dengan mendukung profil utama tadi. Jadi tidak saatnya mahasiswa itu hanya kuliah saja di dalam kampus ya, kuliah tok ya, pokoknya kuliah masuk Zoom, keluar Zoom sudah, itu tidak ya. Tapi teman-teman juga harus ikut beberapa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di kampus, baik itu kegiatan akademik maupun non akademik. Ini pesan dari Pak Menteri begitu ya, perlihat general education ya, bukan pendidikan kejuruan, bukan juga pendidikan ilmu tertentu, bukan juga pendidikan spesialis ya, tapi general education ini tentang pentingnya pengetahuan untuk berpikir, tentang hubungan antara pengetahuan dan kenyataan.
dan juga pendidikan yang menekankan pada pengetahuan dan kapasitas intelektual umum. Maka teman-teman jangan heran, nanti kalau sudah sebagai mahasiswa itu kuliahnya atau sekolahnya itu tidak seperti saat SMP, SMA ya. Ada LKS, mengerjakan modul, mengerjakan LKS gitu ya. Lalu dijelaskan materinya, tidak begitu. Tapi nanti kita lebih banyak case study ya atau studi kasus dan project based learning ya. Project based ya, team based project ya. Jadi pembelajaran berbasis proyek dan juga berbasis kelompok. Nah, gitu. Kenapa? Karena sebagai seorang mahasiswa ya, pembelajar tingkat tinggi itu arahnya itu pengetahuan untuk berpikir ya. Jadi mengembangkan kreativitas ya, mengembangkan keilmuan dan kreativitas. Maka nanti arah-arahnya itu banyak yang studi kasus dan juga pembelajaran berbasis proyek. Gitu ya. Studi kasus itu apa ya? Misalkan diskusi ya, penguraian masalah dan seterusnya. Nah, jadi boleh dikatakan di sini, nah, ya, keahlian, kepandaian, ilmu pengetahuan semua itu tidak mungkin diabaikan, tetapi yang lebih mungkin ialah manusia yang susila dan sempurna ya, dan juga pinter tanpa kesusilaan hanya akan minteri. Nah, ini pesannya seperti itu ya dari Driyarkara ya. Jadi perlu disampaikan kepada mahasiswa, meskipun pembelajarannya itu nanti di kelas, di luar kelas, tetapi mahasiswa tetap harus mengedepankan etika seperti yang sudah disampaikan Bu Mimi tadi ya. Jadi tentang kesusilaan, tentang etika itu juga perlu diperhatikan sebagai seorang mahasiswa atau pembelajar di tingkat tinggi gitu. Nah, ini mengapa general education itu penting ya, karena kita melihat permasalahan-permasalahan saat ini ya, radikalisme, ya karakter lulusan yang kurang mampu berkomunikasi secara lisan ya, kebutuhan dan ketersediaannya lulusan itu kurang pas ya, kritik terhadap lulusan dan seterusnya. Nah, solusinya ini dengan general education ya. Pengayaan mata kuliah ya dalam bidang di kurikulum yaitu dibanyakan atau ditambah dengan mata kuliah skill atau keterampilan. Ya, nanti teman-teman kan banyak mata kuliah keterampilan. Apalagi di prodi PBSI ya. Keterampilannya itu ada 4, keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca dan juga menulis. Dan juga kegiatan-kegiatan kokurikuler ya, ada himpunan program studi, ada badan eksekutif mahasiswa, UKM. Nah, ini yang perlu teman-teman ikuti juga. Selain itu juga lulusan Indonesia yang beradab dan berilmu memiliki wawasan kebangsaan bela negara, open minded atau terbuka cara berpikirnya. Itu. Ya, transformasi pembelajaran karakter. Nah, ini ya. General education itu mendukung tercapainya pendidikan atau pembelajaran karakter ya, sehingga di perguruan tinggi nanti penyelenggaraan pendidikannya itu juga ada mata kuliah umum ya, seperti mata kuliah PAI, mata kuliah pendidikan agama ya, baik itu yang agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, nanti ada 2 SKS mata kuliah agama. Ada Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Selain itu juga ada mata kuliah wajib universitas bahasa Inggris. Nah, ini perlu nanti akan teman-teman dapatkan juga selain mata kuliah yang hubungannya dengan prodi PBSI. Nah, untuk mencapai general education dan mendukung visi presiden SDM unggul, nah ada namanya Merdeka dalam Belajar. Jadi yang menjiwai teman-teman kuliah sebagai mahasiswa itu nanti adalah program Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar. Maka teman-teman akan diberi kebebasan ya untuk belajar di luar program studi, nanti bisa dikonversi menjadi mata kuliah ya, nanti ada seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak selama 4 tahun ini kuliah di dalam kampus terus, tidak, tapi sesekali nanti teman-teman juga berkuliah di luar kampus ya, baik itu mengikuti perkuliahan di kampus lainnya, mengikuti magang di industri, atau bentuk-bentuk kegiatan Merdeka Belajar lain. Dan kegiatan Merdeka Belajar itu akan dikonversi seperti mengikuti mata kuliah yang tertera dalam kurikulum. Tuh ya, jadi teman-teman begitu. Nah, ini general education itu mencakup literasi ya, SDM, sumber daya manusia yang berkualitas ya, kompetensi akademik, menguasai literatur abad 21 ya, memiliki moral, empati, mampu menyelesaikan masalah ya, menjadi hasrat untuk menjadi pemimpin, mengubah
Indonesia dan dunia menjadi lebih baik. Nah, ini tugasnya siapa ya? Tugasnya teman-teman sebagai seorang mahasiswa ya. Sebagai seorang mahasiswa, tugasnya teman-teman nanti adalah mewujudkan ini. General education ini tadi sudah, jadi menghubungkan antara logika, ya, cara berpikir, gramatika, ya, susunan ketika berkata-kata, retorika, ya, kemampuan berbicara, kemampuan kemampuan menulis. Nah, ini juga mendukung ya. General education melibatkan juga semua dosen ya. Jadi mata kuliah nanti ini akan terintegrasi ya, terintegrasi sehingga mewujudkan general education ini atau pendidikan secara umum ini ya, baik mata kuliah penanaman wawasan kebangsaan, cinta tanah air ya, maupun kegiatan ko dan ekstrakurikuler seperti KKN ya. Nanti teman-teman ada KKN di semester 7, mengikuti UKM ya, mengikuti lomba-lomba SINAS ya, PKM dan seterusnya, program kreativitas mahasiswa. Nah, itu menjadi kegiatan sehari-hari teman-teman sebagai mahasiswa. Jadi dari gambaran general education ini memberikan gambaran ketika teman-teman sebagai mahasiswa itu apa saja yang akan dilakukan ya. Jadi kegiatannya itu apa selain kuliah ya, melaksanakan perkuliahan sesuai dengan yang tertera di kurikulum tadi, teman-teman juga harus terlibat di kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler ya, mengikuti UKM, mengikuti himpunan, mengikuti kegiatan kreatif PKM ya, program kreativitas mahasiswa, mengikuti PIMNAS dan juga lomba-lomba. Nah, itu menjadi aktivitas sehari-hari teman-teman. Nah, kiat sukses belajar di FKIP Untidar, nah, dan juga kiat sukses belajar di era Merdeka Belajar. Karena teman-teman angkatan 2021 ini nanti eranya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi Pak Menteri Pak Nadiem Makarim ini menyampaikan bahwa konsep belajar di perguruan tinggi itu memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Tapi bidang yang teman-teman sukai ini juga hubungannya, kaitannya dengan bahasa dan sastra Indonesia, karena aktivitas-aktivitas teman-teman nanti akan dikonversi di dalam mata kuliah yang ada di Prodi PBSI. Nah, era belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu seperti apa ya? Era belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu menjadikan teman-teman mahasiswa itu menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Ini tujuannya. Ya, oleh karena itu teman-teman dibekali beberapa kegiatan-kegiatan itu yang tidak hanya bersifat kurikuler saja, tetapi ko-kurikuler dan ekstrakurikuler juga harus diikuti. Itu. Nah, konsepnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu memberi kesempatan 1 semester atau setara 20 SKS menempuh pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi dan paling lama 2 semester setara 40 SKS. Jadi nanti teman-teman mahasiswa prodi PBSI di prodi PBSI. Ya, ada kegiatan yang harus ini ya, dari semester 3 ke atas ya, semester 3 biasanya ada mengajar di sekolah, magang ya, proyek di desa, pertukaran pelajar, riset, wirausaha, studi independen dan proyek kemanusiaan. 8 bentuk kegiatan ini nanti bisa teman-teman pilih untuk melaksanakan Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar di Prodi PBSI itu sudah banyak yang mengikuti. Nah, ini contohnya kakak kelas Anda ya. Kuliah di Prodi PBSI itu ternyata juga bisa terlibat di kampus mengajar ya. Mengajar di sekolah bersama mahasiswa dari berbagai ini contohnya di sebelah kiri yang Anda ya. Dia sama dengan teman-teman dari kampus lainnya mengikuti kampus mengajar. Nah, mengikuti kampus mengajar untuk mengajar di daerah-daerah tertinggal. Nah, berikutnya ada ini ya, kakak kelas Anda semester 3. Itu mengikuti perkuliahan di Filipina, di Iloilo ya. Iloilo Science and Technology University atau I1 di Filipina ya. Itu Mbak Nova Diadara semester 3. Dia mengambil beberapa mata kuliah yang hubungannya dengan
Kependidikan itu di Iloilo. Jangan kaget ya, meskipun kuliahnya di Magelang ya, kuliahnya di Prodi PBSI di Untidan, tapi juga bisa mencicipi kuliah di luar negeri. Sekarang itu bisa ya melalui program International Credit Transfer. Nah, sama seperti sebelahnya ya, itu juga ada kakak kelas Anda ya, itu juga mengikuti perkuliahan di Filipina. Teman-teman bisa mengikuti itu ya, nanti di luar perkuliahan di luar negeri bisa ya. Lalu juga bisa magang ya, magang di beberapa lembaga atau institusi sesuai dengan peminatan teman-teman ya, misalkan jurnalistik, BIPA dan juga penelitian. Nah, ini contohnya ya, magang di Balai Bahasa ya, magang di Balai Bahasa ya, magang di Suara Merdeka ya, nanti kalian belajar di situ ya. Praktik lapangan persekolahan. Nah, ini teman-teman juga nanti akan wajib PLP ya, praktik lapangan persekolahan ya, sekolah mengajar di sekolah unggulan, mengajar di sekolah-sekolah nasional, sekolah-sekolah internasional ya, di sekolah-sekolah unggulan keagamaan dan seterusnya. Nah, ini teman-teman juga bisa di salah satu contoh perkuliahan di luar kampus. Lalu KKN ya, pengabdian kepada masyarakat, ini diselenggarakan di semester 7. Nanti mahasiswa wajib mengikuti KKN. Kalau sekarang itu KKN-nya daring ya karena pandemi. Mungkin nanti ketika teman-teman semester 7 itu sudah tidak daring ya. Sudah bisa KKN secara langsung. Nah, banyak sekali ya bentuk-bentuk kegiatan ya, Permata Sakti ya, pertukaran mahasiswa ya. Pertukaran mahasiswa, kami menerima mahasiswa dari luar dan mahasiswa kami atau teman-teman bisa kuliah di kampus lainnya ya. Yang sudah berjalan itu mahasiswa Untidar, ada yang kuliah sampai di Makassar ya, ada yang kuliah di UPI Bandung ya, ada yang kuliah di Brawijaya ya, ada juga mahasiswa dari kampus-kampus itu yang kuliah di Untidar ya, kuliah di Prodi PBSI. Nah, itu pertukaran mahasiswa ya, dan ini dilaksanakan secara daring. Jadi teman-teman nanti akan melakukan kegiatan seperti itu juga ya, ditawari boleh ikut kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Mungkin nanti di semester 2 itu ada, kalau semester 1 di dalam kampus semua ya. Di semester 2 nanti ada 4 SKS yang diambil mata kuliah apa, misalkan mata kuliah fonologi dan mata kuliah profesi kependidikan ya, diambil di Brawijaya misalkan ya, atau mungkin diambil di Universitas Negeri Makassar, diambil di UPI. Nah, itu boleh ya nanti dikonversi di sini. Jadi yang 14 SKS itu kuliah di Untidar, yang 4 SKS-nya nanti kuliah di luar Untidar. Sekarang diakomodasi untuk bisa seperti itu. Dan juga program kredensial mikro mahasiswa Indonesia atau KMMI ya, kursus singkat. Nah, kalau di PBSI ini menyelenggarakan kursus singkat, namanya kursus pengajar BIPA ya. Ini kerjasama dengan Makassar. Nah, teman-teman juga bisa ikut ini ya nanti, tapi di semester atau di tahun yang akan datang ya, karena sudah berlangsung sekarang programnya. Jadi kegiatan-kegiatan di luar kampus itu biasanya minimal semester 3 ya, baru bisa teman-teman ikuti. Banyak sekali pilihannya, ini kursus singkat ya. Nanti teman-teman bisa membuka websitenya Merdeka Belajar, ada banyak. Apakah kamu siap? Nah, apakah teman-teman siap untuk perkuliahan yang seperti ini atau model belajar yang seperti ini? Dia agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda dengan yang ada di SMP maupun di SMA. Ya, ini suasana kuliah di kampus tuh seperti itu ya. Meskipun perkuliahan kita dilaksanakan secara daring ya, tetapi teman-teman silahkan untuk selalu serius ketika kuliah ya. Luruskan niat dan berkomitmen ya. Mulai sekarang luruskan niat dan berkomitmen. Saya kuliah di Prodi PBSI ya, berarti kuliah di sini saya nantinya akan menjadi guru bahasa Indonesia ya, meskipun nanti soal apa namanya profesi itu kan rezeki ya, itu kan soal rezeki itu nanti ya, tapi saya dididik karena sudah masuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, berarti dididik menjadi seorang guru bahasa ya. Kita mulai guru bahasa Indonesia, kita mulai meluruskan niat dan berkomitmen sebagai seorang apa namanya mahasiswa ya, apalagi 50% lebih dari teman-teman ber-203 ini adalah mahasiswa bidik misi ya, mahasiswa KIPK, pemegang KIPK ya. Teman-teman harus makin meluruskan niat ya. Teman-teman sudah dibiayai oleh negara ya untuk bisa kuliah di sini ya. Teman-teman harus bisa mempersembahkan yang paling maksimal, yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan ya. Nah, karena masa-masa kuliah itu adalah masa-masa teman-teman mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya, ya, mencari pengalaman. Nanti pengalaman itu yang akan mengantarkan masa depan Anda, ya, masa depan mas-mas dan mbak-mbak itu akan diawali di sini. Ya. Jadi nanti saya akan jadi apa, kerja di mana, mau S2 atau mau lanjut
menjadi guru atau mau mengikuti program apa lainnya. Nah, nanti setelah ini tuh diawali dari hari ini, dari sekarang ya. Aktif mencari informasi perihal MBKM. Nah, ini nanti teman-teman yang memilih untuk mengikuti Merdeka Belajar nanti mencari info-info seputar itu ya, karena MBKM itu tawaran kepada mahasiswa sifatnya ya. Siap menjalin kolaborasi dengan teman baru ya. Beda dengan ketika dulu mungkin di SMA itu kuliahnya kan zonasi ya, sekolahnya kan zonasi ya, jadi masih daerah-daerah sekitar situ. Tapi kalau teman-teman di perguruan tinggi itu teman-teman teman-temannya itu kan yang kuliah itu tidak hanya dari satu daerah saja ya, tetapi dari Sabang sampai Merauke itu nanti ada semua. Jadi teman-teman harus siap menjalin atau punya teman-teman baru. Dan yang keempat, manajemen waktu yang baik. Kenapa manajemen waktu yang baik? Kalau dulu ketika SMA itu ada namanya guru BK ya, ada namanya wali kelas, ada namanya wakil kepala bidang kurikulum ya, ada wakas kesiswaan dan seterusnya yang mengawal teman-teman ya. Setiap hari dilihat satu-satu. Tapi ketika perguruan tinggi itu modelnya tidak begitu ya. Jadi teman-teman lebih mandiri. Kuliah pun juga jadwalnya beda-beda. Kalau zaman dulu ketika SMA kan mesti bangun jam berapa, jam 5 ya, jam 6.45 harus sudah sampai sekolah ya, atau mungkin setengah 7 sudah sampai sekolah, nanti sampai dengan jam 2 sekolahnya sampai dengan jam 4 ya, dan sesuai dengan jam-jam di sekolah. Tapi kalau kuliah itu tidak ya, bisa jadi teman-teman kuliah jam 7, nanti kuliah lagi jam 1 ya, nanti hari Senin itu nggak ada kuliah, mungkin hari Rabu baru ada kuliah lagi jam 11 itu ya. Jadi alasannya jangan ketiduran ya, siang ketiduran atau pagi belum bangun, nah, nggak bisa seperti itu. Memang beda-beda jadwal kuliahnya itu ya, tidak seperti orang sekolah ya, yang jadwalnya diatur dari pagi sampai dengan siang itu pasti ada pembelajaran terus, tidak ya. Tapi maka dari itu teman-teman perlu manajemen waktu, apalagi yang nanti akan ngekos ya, yang dari luar Magelang ya, akan menjadi anak kos, indekos ya. Jadi teman-teman kalau nanti sudah tidak pandemi masuk di kos-kosan, nah itu perlu menata manajemen waktu yang lebih baik lagi. Berpikir terbuka dan mau belajar hal-hal baru. Berpikir terbuka dan mau belajar hal-hal baru. Kenapa seperti itu? Karena mahasiswa kuliah 2 SKS itu artinya 2 kali 50 menit itu mahasiswa tatap muka ya, baik di layar Zoom, baik di layar daring, sinkronus maupun asinkronus, serta 2 jam lainnya itu untuk belajar sendiri dan 2 jam lainnya untuk mengerjakan tugas. Jadi 2 SKS itu definisinya ada 2 jam pelajaran kuliah dengan dosen dibantu dosen, 2 jam pelajaran untuk mengerjakan tugas, dan 2 jam untuk belajar mandiri. Nah, ini yang membedakan teman-teman itu dengan ketika SMP dan SMA. Kalau ketika SMP dan SMA dikasih tahu, ini IPA, buku paketnya ini, beli buku paket ya. Nah, ini bahasa Indonesia, buku paketnya ini. Tapi kalau di perguruan tinggi tidak, buku-bukunya banyak ya. Misalkan kuliahnya itu linguistik umum, berarti teman-teman bisa membawa buku apa saja tentang linguistik umum. Bisa baca sendiri, merangkum sendiri, ngeringkes sendiri ya. Karena apa? Di perguruan tinggi itu nanti model pembelajarannya itu memang tidak selamanya tatap muka, tapi banyak hal yang harus teman-teman peroleh sendiri. Kalau hanya mengandalkan tatap muka saja, itu nanti sedikit yang akan teman-teman peroleh. Ya, jadi harus mandiri, harus aktif ya. Siap menghadapi tantangan. Nah, berbeda dengan ketika SMA, ketika sekolah ya, ketika menjadi mahasiswa itu tentu tantangannya lebih banyak ya, karena hal-hal yang dihadapi itu juga rumit ya, banyak hal. Nah, tapi sesuai dengan tingkat perkembangan seorang anak ya, di usia teman-teman ini tentunya memang disiapkan untuk tangguh menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Tujuannya kuliah itu tidak hanya teman-teman memiliki keahlian-keahlian mata kuliah tertentu, tetapi juga menempa teman-teman ini menjadi seorang yang pribadi yang lebih tangguh lagi untuk menghadapi segala macam persoalan. Tuh, kira-kira sudah siap belum belajar di Prodi PBSI? Halo? Siap. Ya. Insyaallah. Siap. Males pengen balik Bilang PBSI, teman-teman bilang apa? Insyaallah siap. Pasti. Ya. Sudah belum? Sudah disepakati belum PBSI? Iya, lupa. Apa tadi, Mbak Safina? Halo?
Ya, PBSI jos gitu aja ya. Ya. Ya, oke, semangat lagi. PBSI Jos. FKIP the best gitu. FKIP The best. Yahoo, iya. Suaranya saut-sautan ya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tetap semangat ya, apalagi nanti ada latihannya ya. Rencana dan strategi mencapai prestasi dalam akademik. Ya. Prestasi itu banyak sekali yang sudah diraih kakak kelas Anda. Jadi Anda tinggal meneruskan saja ya, teman-teman tinggal meneruskan prestasi-prestasi yang ada di prodi PBSI. Jadi kalau tak tampilkan nanti banyak sekali ya prestasi-prestasi yang sudah diperoleh teman-temannya. Salah satunya prestasinya itu tentang dalam bidang sastra, dalam bidang bahasa, ya, dalam bidang kewirausahaan. Nah, itu banyak. Nah, nih untuk mencapai prestasi, nah, ada ilustrasinya. Apa yang mengakibatkan dinosaurus itu punah? Ya, sekarang itu nggak ada dinosaurus. Ya. Kalau mau tahu dinosaurus itu ada di Jatim Park 3, ya, ada museum dinosaurus di sana. Nah, itu udah punah dinosaurus. Kenapa kok kira-kira dinosaurus itu kok punah? Ini alasannya ya, karena mereka itu tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan. Kalau orang Islam itu mengatakan perubahan itu sunatullah, pasti wajib ya. Jadi tidak mungkin tidak ada. Nah, kalau kata Einstein itu kepastian di dunia ini adalah ketidakpastian ya, relativitas, teori relativitas Einstein. Hal yang paling pasti di dunia ini adalah ketidakpastian. Ya. Jadi tidak ada yang pasti, perubahan itu selalu ada. Oleh karena itu teman-teman harus ditempa ya, harus ditempa untuk siap menghadapi perubahan yang sewaktu-waktu terjadi. Ibarat kita berhenti di lampu merah, di saat lampu merah berubah menjadi lampu hijau, orang lain itu bergerak. Nah, sedangkan kita diam, ya, maka kita seolah-olah berjalan mundur. Itu kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Jadi ibarat kamu sedang ada di lampu apel itu ya, lampunya itu merah lalu menjadi hijau. Nah, kamu tetap merah, tetap anteng di situ, tidak mau berubah, tidak mau maju ya. Ya kamu nanti akan jadinya mundur ya kalau kita tidak mengikuti perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Apa yang dipikirkan ketika mendengar kata ini ya, Pak Halilintar ya, King of YouTube ya, kata berprestasi. Salah satunya itu kalau berprestasi itu ini ya dalam bidang YouTube itu ada Atta Halilintar, orang YouTuber yang bergabung di YouTube tahun 2014, memiliki subscriber pada Juli 2020 itu mencapai 24 juta subscriber ya, 24 juta itu udah bisa bikin partai ya kalau orang itu ya. Viewersnya mencapai berapa? Nah, itu prestasi. Kenapa? Karena dia mampu menghadapi perubahan ya, mampu berpikir kreatif ya. Ini tidak yang dilakukan Atta Halilintar itu mungkin tidak dipelajari secara khusus ketika kuliah ya. Dia entah kuliah atau tidak jurusannya apa ya. Apakah dia juga belajar fonologi, morfologi seperti kita? Apakah dia juga belajar sastra atau tidak? Yang jelas dia mampu beradaptasi dan juga dia mengembangkan, mampu melihat kondisi ya, mampu melihat kondisi, mampu berpikir dengan kritis sehingga dia bisa memiliki apa yang dia miliki sekarang. Nah, ini Maudy Ayunda ya, Maudy Ayunda ya. Berprestasi itu contohnya Maudy Ayunda misalkan. Dia selama ini dikenal sebagai seorang artis ya, penyanyi. Tapi apakah dia hanya menjadi seorang artis saja? Tidak ya. Ternyata Maudy Ayunda itu juga seorang yang sangat berprestasi dalam bidang akademik ya. Nah, dia itu mendapatkan beasiswa S1 Universitas Universitas Harvard dan juga beasiswa S2 di Stanford. Nah, itu menjadi contoh bagi kita semua ya bahwa berprestasi itu harus ya, berprestasi itu harus ya. Kalian sekarang kuliah di prodi PBSI berarti harus berprestasi di prodi PBSI. Harus menjadi yang terbaik. Kenapa kita harus menjadi yang terbaik? Karena menjadi yang terbaik dan tidak terbaik itu usahanya sama. Yang namanya mengerjakan tugas dosen ya, mengerjakan sungguh-sungguh dengan tidak sungguh-sungguh itu kan sama-sama mengerjakan. Tapi alangkah baiknya waktu 2 jam, 1 jam itu digunakan untuk mengerjakan tugas yang betul-betul bersungguh-sungguh. Sebagai wujud syukur kita ya, bersyukur sudah diterima di Untidar. Banyak itu ribuan orang yang daftar di prodi PBSI ya, saingannya itu 1 banding berapa? 1 banding 20 ya, yang daftar 1.000 orang yang diterima 200 orang ya, lebih dari 1.000 yang daftar yang diterima 200 orang. Harus bersyukur. Syukurnya bagaimana? Bersungguh-sungguh ketika kuliah ya, berprestasi.
selalu menampilkan yang terbaik. Daftar KIPK diterima ya, banyak banget ya, orang-orang itu banyak sekali yang ingin mendapatkan beasiswa ya, ingin mendapatkan beasiswa. Tapi teman-teman menjadi salah satu bagian penerima beasiswa ya. Jadi bersyukur ya, bersyukur dengan bersungguh-sungguh saat kuliah. Ini prestasi ya. Prestasi itu apa toh? Prestasi itu hasil antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar keurutan dalam bidang masing-masing ya. Berdasarkan identifikasi prestasi ini bisa prestasi akademik dan juga prestasi non akademik. Prestasi akademik sebagai mahasiswa itu prestasi belajar ya, memahami tugas, penerapan ya, menganalisis ya. Lalu prestasi dan prestasi akademik ini dilakukan mahasiswa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini adalah nilai akademik yang diikuti selama masa perkuliahan. Nah, nanti agar menunjukkan prestasi akademik, mahasiswa itu punya IP, indeks prestasi atau nilai akademik. Nah, ini perlu juga ya, mahasiswa itu dikejar punya IP yang bagus, itu baik juga ya, supaya memberikan pengalaman ya, memberikan review yang baik. Tapi selain itu juga harus punya ini ya, punya pengalaman non akademik yang mumpuni juga. Contohnya ya, prestasi akademik itu misalkan mahasiswa mendapatkan IPK 3,5 ya, tingkat diperoleh dari tingkat keaktifan selama kuliah, mengerjakan tugas, nilai-nilai ujian. Itu nanti teman-teman akan mendapatkan indeks prestasi namanya. Nah, selain itu juga ada prestasi non akademik ya, prestasi non akademik seperti ikut UKM ya, kegiatan mahasiswa, ikut ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan di luar kampus ya, magang itu termasuk akademik ya kalau magang ya, mengikuti perlombaan-perlombaan akademik itu juga menjadi prestasi bagi teman-teman. Nah, masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Masih ada sedikit. Karakteristik manusia abad 21. Nah, kenapa kok kita harus seperti itu? Diarahkan untuk ini ya, untuk berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah, mampu berkomunikasi dan bekerja sama. Maka beberapa tugas itu dilaksanakan dalam bentuk tim ya atau kelompok supaya teman-teman itu terbiasa bekerja sama dan berkomunikasi ya. Kemampuan mencipta dan membarui ya, mencipta dan membarui ya. Mencipta ya, nanti ada beberapa tugas-tugas produk yang menghasilkan produk-produk. Misalkan pementasan drama, membuat produk pementasan, ya, penulisan buku ajar, membuat buku ajar, ya, membuat modul ajar, ya, menulis artikel-artikel ilmiah, ya, literasi, informasi dan komunikasi, ya, membuat media pembelajaran, ya, kalau sesuai dengan bidang kita itu membuat media pembelajaran, ya, skill kemampuan belajar yang kontekstual, ya, mampu memahami kondisi kontekstual, ya, kemampuan informasi dan literasi media. Nah, ini kemampuan-kemampuan atau karakteristik manusia abad 21 ini diharapkan tertanam di dalam diri Anda semua ya, di dalam diri Mas dan Mbak ya. Teman-teman mahasiswa baru ini semua bisa ada dalam dirinya itu karakteristik ini. Anda semua ini ber-203 ini adalah orang-orang yang sudah terpilih ya, orang-orang pilihan yang berkesempatan belajar di perguruan tinggi menjadi seorang mahasiswa ya. Maha itu artinya besar ya, siswa itu pembelajar. Jadi pembelajar besar ya, pembelajar tingkat tinggi ya, sehingga yang dibutuhkan itu kemampuan berpikir kritis ya, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, kreatif untuk menciptakan sesuatu ya, kemampuan untuk berliterasi ya, mempunyai skill belajar sesuai dengan konteks ya, mampu menguasai media dan seterusnya. Model dasar manusia unggul. Nah, ini yang perlu kembali juga ke sini ya. Ketika kalian belajar di perguruan tinggi atau kuliah di kampus khususnya di PBSI ya, ini perlu menerapkan ya modal dasar mahasiswa unggul itu apa. Kalau pengen jadi mahasiswa unggul itu harus bagaimana ya?
Sifatnya ya harus sidik, istiqomah, fatonah, tabligh itu artinya apa ya? Sidik itu terpercaya ya, terpercaya ya, mampu dipercaya ya. Istiqomah itu konsisten. Konsisten itu yakin sudah diterima di prodi PPSI ya, yakin kuliah di prodi PPSI ya. Yakin bahwa yang diambil ini tepat ya, dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Fatonah ya, menyampaikan ilmu. Nanti setelah teman-teman lulus atau setelah teman-teman kuliah ya, teman-teman akan punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu ya, menyampaikan sesuatu yang diketahui. Oh mungkin Mbak Dewi ya, Mbak Dewi ini sekarang mahasiswa PBSI ya, mahasiswa bahasa Indonesia ya. Nanti mungkin sering ditanya, ini kalau nulis ini betul atau salah ya, harus bisa jawab ya. Ini ya, menyampaikan apa yang dia ketahui. Fatonah ya, cerdas ya, tabligh menyampaikan fatonah cerdas ya, mahasiswa yang cerdas ya. Dalam dirinya itu punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Memiliki kompetensi, komitmen, kejujuran, keikhlasan, dan keistiqomahan. 3B, berkarya ya. Kreatif tapi tidak ngawur ya. Inovasi berbeda dari biasanya, bukan sesuatu yang umum ya. Bersifat kreatif, inovatif. Oke. Semua orang itu berhak sukses ya. Sukses itu hak semua orang. Teman-teman yang ada di prodi PBSI ini berhak sukses ya. Tetapi orang yang sukses itu modal waktunya juga sama 24 jam. Orang yang gagal modal waktunya juga sama, modal waktunya 24 jam juga. Apa yang membedakan 24 jamnya orang yang sukses dengan yang gagal itu berbeda? Yang membedakan adalah manajemen waktu. Jadi teman, kita semua harus bisa memanage waktu dengan baik, mengatur waktu dengan baik ya. Menjadi seorang mahasiswa di perguruan tinggi itu harus lebih mandiri ya, kegiatannya itu banyak, kegiatan akademik, non akademik ya, belajar mandiri dan seterusnya. Oleh karena itu teman-teman harus bisa membagi waktu ya, membagi waktu untuk bisa memanage dengan baik ya. Oh ini jam segini saya jam segini kuliah ya, jam segini ikut organisasi, jam segini saya harus ikut seminar, misalkan pembelajaran seminar di mana, ikut UKM ya, mengerjakan tugas dari dosen ya, berkelompok ya, kumpul dengan kelompok mata kuliah ini, kumpul dengan kelompok mata kuliah B. Nah, yang membedakan adalah manajemen waktu. Hari pertama sebagai mahasiswa nanti teman-teman semua itu sukses ya. Jadi sudah masuk di ruang Zoom meeting ini, sudah masuk di prodi PBSI itu artinya teman-teman sudah sukses. Nah, tinggal kesuksesannya ini mau dipertahankan sampai dengan akhir nanti ya. Tahun ke semester ke-7 atau semester ke-8 atau tidak, itu bergantung teman-teman. Sekarang nilai teman-teman semua itu A, semua mata kuliah itu nilainya A. Ya. Mbak Dewi, Mbak siapa lagi ini semuanya itu nilainya nanti A semua ya. Mata kuliah yang diambil itu hari ini nilainya A. Tinggal nanti di akhir semester A ini akan teman-teman ubah sendiri atau tidak. Yang bisa mengubah siapa? Apakah Bu Asri mengubah nilainya? Tidak ya. Yang bisa mengubah itu teman-teman sendiri ya. Tugas ada 10 dikerjakan 8 ya. Bu Asri tinggal masukkan saja di Excel ya, Bu Fistia, Bu Winasti ya, Bu Liana ya, Bu Mimi, Pak Imam nanti memasukkan di Excel. Oh ini nilainya yang 1 40, 60, 70. Nanti di Excel keluar sendiri rata-ratanya. Kan teman-teman sendiri yang mengubah, tidak kami ya. Tidak pernah masuk kuliahnya. Oh ini tidak masuk 4 kali ya, tidak masuk 4 kali. Wah, ini nanti presentasinya berubah juga. Itu yang mengubah teman-teman sendiri. Hari ini semua mahasiswa itu nilainya A. Hari ini semua mahasiswa itu sukses. Hari ini semua mahasiswa itu IPK-nya 4 ya, semua bagus ya. Tinggal apakah ini akan bertahan sampai akhir nanti atau tidak, itu yang bisa menjawab diri teman-teman sendiri ya, diri Anda sendiri yang bisa menjawab. Kami semua yang ada di prodi PBSI, di FKIP Unpidar itu sifatnya membantu, mengakomodasi ya, mengakomodasi dengan sesuai dengan kemampuan kami dan tugas-tugas kami ya, menemani teman-teman mahasiswa ya, membantu. Ya, tinggal yang menentukan adalah diri teman-teman sendiri. Oke, masih semangat? Kurang 4 menit ya, ternyata cepat sekali ya. Halo? Halo, masih halo. Bu.
Persiapan ya, saya lanjutkan ya, masih sedikit. Persiapan perkuliahan ya, persiapan perkuliahan ini mulai hal teknis ya, mulai hal teknis ya. Nanti mahasiswa mendapatkan dosen PA ya, mengajukan rencana studi, mengisi kartu rencana studi, bimbingan dengan penasihat akademik atau pembimbing akademik ya. PA nanti memfasilitasi KRS ya, mahasiswa mengikuti perkuliahan. Nah, ini rincian-rincian perkuliahan atau mungkin persiapan perkuliahan di semester gasal nanti. Akan tetapi untuk mahasiswa baru nanti akan diinfokan kembali perihal hal teknis dari kartu rencana studi. Kalau kegiatan kita hari ini berkaitan dengan pengenalan mahasiswa baru. Jadi apa yang dilakukan mahasiswa dari masuk sampai dengan lulus ya, untuk awal perkuliahan itu nanti berkomunikasi dengan PA ya, mengajukan rencana studi ya, meminta validasi PA dan juga mengikuti perkuliahan. Urutannya mahasiswa mengikuti kuliah sesuai jadwal, mempersiapkan materi, mempelajari materi secara mandiri terbimbing, mengerjakan tugas, mengikuti UTS dan ujian akhir dan akan mendapatkan nilai. Itu yang kaitannya dengan perkuliahan di dalam kampus. Apakah ya? Oke. Terima kasih ya. Education is the most powerful ya, which you can use to change the world. Jadi di bukunya Andrea Hirata di bagian terakhir itu, apa toh gunanya kita sekolah? Apa sebetulnya fungsinya kita sekolah? Manfaatnya itu apa? Untuk mengubah diri kita, mengubah pemikiran kita. Karena perubahan-perubahan yang dialami setiap individu nanti akan mengubah dunia. Ya, mengubah dunia menjadi yang lebih baik tentunya. Inilah yang diamanahkan kepada teman-teman sebagai seorang mahasiswa ya, sebagai seorang mahasiswa pembelajar di tingkat tinggi. Nah, ini punya tanggung jawab ini ya, punya tanggung jawab untuk belajar dengan baik ya, untuk bisa berubah menjadi orang yang lebih baik, selanjutnya mengubah dunia menjadi lebih. Itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan materi yang wajib disampaikan dalam program studi ya, yang menjadi bekal teman-teman. Nah, ini Mbak Safina masuk di sini atau tidak ya? Maaf Bu, karena itu ada kendala laptopnya mati tadi. Jadi tidak bisa. Oke. Jadi Mbak Anida, silakan ditawarkan Mbak Anida ya, teman-teman mau ada yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi mungkin. Karena keterbatasan waktu, jadi nanti penanya sudah di atas ya Bu. Ingin bertanya, silahkan melalui room chat dengan tempat nama di sesi underscore pertanyaan atau bisa langsung silakan, tidak ada yang bertanya. Oke, itu dari Pangeran satu ya. Artinya yang kajian juga. Halo, teman-teman silahkan, ada yang mau bertanya? Atau ditulis di ruang chat? Halo, ini MC-nya bisa masuk deh ya, atau mungkin terkendala jaringan? Langsung aja mungkin ya, daripada terkendala jaringan ya. Silahkan Mas Alvin, Muhammad Alvin Miftahul Latif. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi Mas. Begini Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Miftahul Latif dari Magelang. Ingin bertanya, misal kalau ingin mengikuti kegiatan pertukaran pelajar tadi, itu apa saja Bu yang harus dipersiapkan? Terus persiapannya dimulai dari kapan? Terus apakah ada kriteria-kriteria khususnya? Udah, terima kasih Bu.
Oke, wah ini Mas Alvin langsung semangat ya. Oh, langsung semangat pengen ikut kuliah di luar kampus ya. Wah, hebat juga ya kalau saya orang Untidar itu bisa kuliah di UI, bisa kuliah di UGM. Kayaknya keren bisa mencicipi di sana. Bisa, Mas. Untuk mulai tahun ini tuh bisa ya. Bisa seperti itu. Yang dipersiapkan apa? Yang dipersiapkan adalah niat dan kesungguhan. Itu yang paling penting ya, motivasi untuk menjadi lebih baik. Karena setiap program di luar kampus itu pasti memiliki syarat-syarat tersendiri. Ya. Ada syarat IPK, ada syarat keaktifan organisasi. Ya. Kenapa kita harus menerapkan syarat-syarat seperti itu? Karena ketika teman-teman nanti keluar kampus itu membawa nama baik PBSI. Ini semoga tidak terjadi. Misalnya, buruk-buruknya kok ada ya mahasiswa, mungkin bukan di PBSI ya, di sana, di kampus lainnya, itu kok nggak pernah mengerjakan tugas, males-malesan, ikut Zoom juga kakean alasan ya. Nah itu apakah kita ACC untuk ikut pertukaran, untuk ikut kegiatan di luar kampus? Tentu itu akan kami pertimbangkan, karena kan dia membawa nama baik PBSI. Gitu. Jangan sampai malah tidak membawa kebaikan PBSI ditularkan di tempat lainnya malah membawa hal yang buruk. Nah, itu kalau syarat-syarat spesifiknya nanti bergantung programnya, Mas. Kan ada 8 program unggulan dan setiap program itu nanti ada turunan-turunan programnya, ada teknisnya ya. Nah, nanti pasti ada syarat-syarat khususnya ya. Sudah menempuh mata kuliah ini, sudah menempuh misalkan mata kuliahnya itu berjenjang ya, berarti prasyaratnya sudah ditempuh. Tapi secara umum itu IPK ya. IPK itu pasti ada syaratnya minimal 3 ya. Aktif di organisasi. Kenapa kok harus begitu ya? Itu ya karena keluar kampus itu berarti membawa nama baik prodi kita ya, jangan sampai nanti tidak bisa mengikuti standar yang ditetapkan di kampus lain. Gitu Mas Alvin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Mas Alvin. Berikutnya ada Mas siapa ini ya? Ki Hajar, dari Ki Hajar ini ya. Siapa ini? Nggak kelihatan di tempat saya. Namanya panjang, jadi nggak kelihatan. PBSI Ki Hajar Dewantoro itu? Siapa itu Mas? Siapa itu? Muhammad Nur Afik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Muhammad Nur Afik, silakan Mas Afik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Mas. Mau izin bertanya, Bu? Ya, silahkan. Gimana sih tips untuk para maba supaya bisa memanajemen waktu dengan baik? Bagaimana memanajemen waktu dengan baik? Nah, bagaimana ya memanajemen waktu dengan baik yang ditanyakan Mas Afik itu? Terima kasih ya. Manajemen waktu dengan baik itu bergantung pada diri kita sendiri ya. Bagaimana cara manajemen waktu dengan baik itu ya mengetahui apa saja yang mau kita kerjakan. Punya visi misi, punya tujuan, punya rencana. Karena kalau hidup kita itu tidak ada rencana, ya tidak ada visi misi, tidak ada rencana, kita tidak bisa memanage waktu dengan baik karena nggak ngerti apa yang mau dikerjakan. Contohnya visi misi dan rencana. Saya kuliah di prodi PBSI, semester 1 ini IPK saya 3,5. Nanti di semester 2 saya mau ikut lomba menulis artikel kewirausahaan. Artikel saya harus didanai. Jadi di kemahasiswaan itu sering banget ada lomba-lomba begitu ya teman-teman ya. Lomba proposal artikel kewirausahaan nanti didanai itu bisa sampai 20 juta per kelompoknya itu. Ya. Kalian punya usaha dan usaha itu didanai. Tidak harus sesuai dengan bidangnya. Nah itu jadi target nanti. Semester 2 saya harus punya proposal yang didanai oleh Kemdikbud. Tuh. Lalu saya ikut Hima Prodi. Nah, punya tujuan-tujuan itu dulu. Baru kemudian tujuan itu di breakout, diturunkan ke tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Nah, oleh karena itu berarti dalam sehari itu saya harus belajar, harus mengerjakan tugas ini, harus membaca buku, ya, harus ikut kegiatan ini supaya punya banyak teman, supaya punya banyak informasi, searching, browsing dan seterusnya. Jadi punya tujuan dulu, kamu mau ngapain sih kuliah ini? Nah, target kamu kuliah itu apa? Apakah cuma mau dapat IPK bagus atau mau ikut lomba-lomba kegiatan di luar kampus? Nah, itu kan ketika menjadi mahasiswa baru seperti ini kan saatnya semua dikenalkan kan? Dikenalkan kegiatan kurikulum, dikenalkan kegiatan
akademik, non akademik, UKM, lomba-lomba dan seterusnya nanti kan dikenalkan. Nah, kamu pilih ya di antara banyak hal itu mana yang menjadi fokusmu. Apakah saya harus ikut semua, Bu? UKM ikut, lomba-lomba ikut, semua hal ikut, tidak ya. Jadi kamu ikuti saja yang sesuai dengan minatmu. Ya. Namanya saja penalaran minat dan bakat. Ya. Kalau diikuti semua, nanti kamu akan kesulitan ya. Nah, inilah ada teman-teman berkonsultasi dengan PA. Nanti kan ada pembimbing akademik konsultasi. Ibu, saya mau ikut UKM ini misalkan ya. UKM apa biasanya itu? UKM olahraga misalkan. Tapi ada lagi kok UKM bengkel seni, Bu. Enaknya saya ikut yang mana ya, Bu? Atau saya apakah bisa ikut keduanya? Itu yang bisa menakar kan dirimu sendiri. Mungkin kemampuannya Mas Afik dengan kemampuannya Mbak Anida itu mungkin berbeda ya. Kalau Mbak Anida itu mungkin bisa sekali waktu ikut beberapa kegiatan macam-macam. Nah, itu ya manajemen waktu. Kalau Mas Afik mungkin memilih yang sesuai bidangnya, itu bergantung. Nah gitu teman-teman ya. Jadi punya dulu tujuan ya. Jadi jangan asal, wah aku pokoknya yang penting kuliah. Nah, tidak ya. Tapi mulai dari sekarang tanamkanlah, punya cita-cita, punya harapan. Selama kuliah di Untidar tuh mau ngapain aja ya, cita-citanya mau apa itu ditanamkan dari sekarang gitu. Mas Afik sudah cukup ya? Mau ada satu pertanyaan lagi, Bu. Ya. Silakan apa Mas, nanti tak jawab sekarang. Kebanyakan kan para mahasiswa itu pada mempunyai ide-ide tapi sulit untuk mengeluarkannya, mengimplementasikannya itu sulit, Bu. Minder. Halo? Halo? Ya. Minder gitu ya Mas ya? Nggak pede, pasti kuliahnya nggak ketemu teman-temannya ya. Takut gagal gitu, Bu. Ya. Nah, itu yang harus kita ubah ya, mindset seperti itu yang harus kita ubah. Caranya apa? Banyak bergaul ya, banyak berkomunikasi, banyak berdiskusi dengan teman-teman, dengan kakak kelas, banyak mencari pengalaman lain ya, pengalaman lain di luar kampus. Itu nantinya akan memupuk kepercayaan diri. Apalagi sekarang itu di era merdeka belajar, kesempatan belajar itu terbuka luas ya. Webinar-webinar yang diadakan kementerian itu beasiswa itu banyak sekali. Teman-teman tidak usah khawatir ya, yang tidak bidik misi, yang tidak KIPK, itu masih banyak sekali beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa. Beasiswa untuk belajar di kampus dan seterusnya siswa lain. Manfaatkan itu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya ya. Jadi eranya sekarang teman-teman itu dapat apresiasi sama melakukan aktivitas itu juga banyak dapat pengalaman ya, makanya jangan menutup diri untuk kegiatan-kegiatan yang baru ya. Kegiatan ini nggak mau nanti menghabiskan waktu dan seterusnya. Nah, jangan begitu ya, kalau kamu menutup diri seperti itu, tidak mau mengikuti perubahan, nanti Anda sendiri yang rugi. Tuh, ini masih banyak yang mau bertanya. Waktu kita tinggal berapa ya? Ini sudah selesai? Putus-putus ya Mbak Anda ya. Ya oke, tak tutup ya berarti ini ya. Apa gimana? Iya, Bu. Oke, baiklah teman-teman. Ini Bapak Ibu dosen mungkin seharusnya ada yang mau menambahkan ya, tapi kelihatannya pas sudah tidak ada waktu lagi ya. Ya nggak apa-apa ya, nanti mungkin Bapak Ibu dosen punya kesempatan yang lebih luas lagi perkuliahan, dan juga tidak hanya di sini ya, di PKKMB ini kan awal. Nanti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan diakomodasi Himaprodi dan akan diakomodasi BEM, sehingga kita bisa berdiskusi lagi ya. Akan ada banyak sekali waktu untuk berdiskusi, karena Bu Asri dan Bapak Ibu dosen itu juga nggak kemana-mana ya. Kita itu tetap akan menemani 3,5 tahun teman-teman melaksanakan perkuliahan. Jadi tidak usah khawatir yang pada pagi hari ini belum bisa bertanya. Di kesempatan yang lainnya pasti banyak waktu untuk kita berdiskusi lagi.
waktunya sudah lebih 11 menit, ya sudah 10.51, tidak terasa ya karena banyak sekali yang ingin disampaikan ya. Harapan saya semoga PKKMB ini nanti berakhir dengan lancar ya. Teman-teman bisa memiliki gambaran, itu yang paling penting tujuan PKKMB itu ya. Kampus saya itu seperti apa ya. Perkuliahan di universitas itu bagaimana, menjadi mahasiswa itu harusnya seperti apa, itu bisa terjawab. Dan juga memupuk semangat teman-teman. Ini langkah awal ya. Yang dulu SMA itu males-malesan, itu sudah berlalu ya, sudah berlalu. Sekarang kita buka lembaran baru. Apalagi yang in the course ya, lembaran baru jauh dari orang tua, jauh dari sanak saudara ya. Nah, saatnya manja-manjanan lagi ya, manja kalau nggak ada yang bangunin nggak kuliah, kalau nggak ada yang nyepain makanan ya, sarapan nggak kuliah. Jangan seperti itu ya. Kita mulai lembaran baru bersama Prodi PBSI. Harapan kami ya teman-teman semuanya bisa mendukung PBSI menjadi lebih baik lagi. Prodi kita menjadi prodi yang semakin unggul, teman-teman juga memiliki kegiatan-kegiatan yang semakin bermanfaat di sini. Dan semua teman-teman diberi kesuksesan nantinya. Itu yang kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Kemudian untuk teman-teman ini saya tutup. Terima kasih. Kalau tidak ada kesalahan atau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya dengar? Nganu putus-putus kok Mbak, suara Anda putus-putus. Ini Bu, mohon maaf, teman-teman bisa kembali bergabung ke Zoom utama.